Kalah dari Milan, Denzel Dumfries pemain terbaik di kubu Inter. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dinilai bermain cukup baik saat Inter kalah dengan skor 2-1. Dumfries dinilai layak menggantikan Achraf Hakimi. Beberapa media Italia menilai bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries bermain cukup baik saat Inter kalah dengan skor 2-1. Pemain asal Belanda tersebut dinilai telah membuktikan diri layak menggantikan Achraf Hakimi. Dumfries beberapa kali berhasil merepotkan lini pertahanan Milan. Bahkan di babak pertama, dia berhasil mendapatkan peluang bersih yang dapat digagalkan dengan sempurna oleh kiper Milan, Mike Maignan. Selain bisa bermain sebagai bek sayap kanan bertipe menyerang dengan penetrasi dan umpan-umpan yang akurat, Dumfries juga sangat piawai dalam menjaga pertahanan Inter. Pemain 25 tahun tersebut didatangkan dari PSV Eindhoven. Di musim panas kemarin, meski di awal musim sang pemain cukup sulit beradaptasi. Tercatat sejak sekitar awal Desember kemarin dia mulai terlihat menyatu dengan tim. Kontribusinya La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, dan Tutto Mercato Web semuanya memberi nilai 6,5 dari 10 untuk permainannya yang cukup solid. Sementara L'Interista dan Corriere dello Sport memberi nilai 7 dari 10. Melihat permainannya yang semakin konsisten, bukan tidak mungkin Dumfries akan menjadi pemain andalan Inter untuk mengisi posisi bek kanan menggantikan Matteo Darmian yang kemampuannya mulai menurun tergerus usia. Mantan gelandang Juventus Giancarlo Marocci mengklaim Inter Milan pada saat ini masih menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara di musim ini. Namun Marocci menilai AC Milan dan Napoli berpeluang untuk menjadi pesaing terberat bagi Nerazzurri. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada akhir pekan lalu Inter Milan meraih hasil yang sangat mengecewakan di Derby della Madonnina. Pada laga tersebut Nerazzurri dikalahkan oleh AC Milan dengan skor tipis 2-1. Akibat dari kekalahan itu, Inter yang kini masih berada di pucuk klasemen hanya unggul 1 angka saja dari 2 rival terdekat mereka, yakni Milan dan Napoli. Namun mereka masih memiliki 1 pertandingan kontra Bologna yang memungkinkan Inter untuk kembali menjauh andai mampu memenangkannya. Menanggapi persaingan menuju tangga juara di musim ini, Giancarlo Marocci mencoret Juventus dan Atalanta dari peta persaingan. Alasannya karena poin 2 tim itu tertinggal cukup jauh, meski secara matematis masih mungkin untuk bersaing dengan Inter. Meski demikian, Marocci menilai hanya akan ada 3 tim yang akan bersaing untuk menjadi juara, yakni Inter, Milan, dan Napoli. Dari ketiga tim tersebut, Marocci menilai tim arahan Simone Inzaghi memiliki peluang paling besar untuk menjadi tim yang terbaik. Untuk perburuan gelar juara Serie A, saya tidak akan memasukkan Juve dan Atalanta. Menurut pendapat saya, Milan, Inter, dan Napoli yang akan bersaing untuk menjadi juara. Meski demikian, Nerazzurri masih menjadi favorit. Lalu ada Milan di posisi kedua. Setelah aksi heroik mereka pada laga kemarin, mereka memastikan masih bisa bertahan di dalam persaingan seperti yang dilakukan di awal musim. Namun mereka juga harus mewaspadai Napoli. Mereka tetap menjadi pesaing keduanya meski skuad mereka menghadapi beberapa masalah belakangan ini. Robin Gosens bukan untuk gantikan peran Ivan Perisic. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta membantah kabar bahwa kedatangan Robin Gosens bertujuan untuk menggantikan peran Ivan Perisic. Perisic bertahan. Pada jendela transfer musim dingin tahun ini, Inter Milan kembali menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan bek kiri Atalanta, Robin Gosens. Pemain asal Jerman itu didatangkan dengan status sebagai pemain pinjaman selama setengah musim. Namun Nerazzurri memiliki kewajiban untuk mempermanenkan statusnya pada musim panas mendatang dengan harga 25 juta euro. Banyak pihak menilai kedatangan Gosens sebagai langkah antisipasi Inter jika kehilangan Ivan Perisic. Bek sayap asal Kroasia itu hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa bakti
meski kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Namun Giuseppe Marotta membantah kabar tersebut. Marotta menegaskan bahwa kedatangan Gosens hanya untuk membuat Simone Inzaghi memiliki banyak opsi di posisi bek kiri. Kami berterima kasih kepada pemilik karena mengizinkan kami melakukan investasi penting. Sekarang skuad lebih kompetitif, tetapi pada awalnya memang sudah berada di level yang tinggi. Perisic adalah seorang profesional yang serius. Dia juga bisa dimainkan di sisi kanan. Dalam permainan Inzaghi, bek sayap adalah kuncinya. Pembelian Gosens bukan untuk membatasi peluang Perisic. Perekrutannya bertujuan untuk memberi Inzaghi tambahan pemain berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Marotta juga membahas terkait proses perpanjangan kontrak Marcelo Brozovic. Keinginan dari kedua belah pihak adalah untuk melanjutkan kerjasama. Ini adalah konfirmasi resmi. Kami sedang bekerja untuk menemukan solusi yang paling baik. Kami berharap dapat menutup kesepakatan dengan cepat. Itulah yang diinginkan semua pihak. Brozovic bisa bantu Ivan Perisic tetap bertahan di Inter. Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic dinilai dapat membantu pihak klub dalam upaya negosiasi kontrak baru bagi bek kiri asal Kroasia, Ivan Perisic. Inter Milan dilaporkan sudah selesai menjalin kesepakatan baru dengan gelandang tengah Marcelo Brozovic. Pemain asal Kroasia tersebut akan menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan gaji sebesar 6 juta euro per musim. Keberhasilan merayu Brozovic untuk bertahan bersama Nerazzurri dinilai sebagai lompatan besar, sekaligus peluang besar bagi pihak manajemen untuk mempertahankan Ivan Perisic. Pemain 32 tahun tersebut kontraknya akan habis pada Juni 2022 nanti. Dilansir dalam Tuttosport, Inter sendiri dilaporkan sudah menyusun proposal baru bagi Perisic. Belum jelas proposal baru yang akan diberikan Inter, namun sebelumnya Perisic menuntut kenaikan gaji dan kontrak selama 4 tahun. Kehadiran sang diharapkan akan membuat negosiasi bersama pihak Perisic bisa berjalan lancar. Inter sendiri sebenarnya sudah mendapat sosok bek kiri baru dalam diri Robin Gosens. Pemain asal Jerman tersebut didatangkan dari Atalanta di bursa transfer musim dingin kemarin, namun kehadiran Perisic dinilai masih dibutuhkan dalam skema Simone Inzaghi. Selain Gosens, Inter sebenarnya masih punya Federico Di Marco yang bisa dimainkan sebagai bek kiri. Namun Inzaghi lebih banyak menggunakannya sebagai bek tengah, bersama Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, dan Milan Skriniar.